Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Oke. Saya mau bertanya, apakah kalian suka berkebun? Ya, pastinya kalian pasti ada yang suka berkebun. Suka berkebun merupakan kebiasaan yang bagus. Kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Jika kalian pelihara, kalian akan menikmati hasilnya. Kalian dapat menikmati sayuran, buah-buahan yang dihasilkan dari tumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan tumbuhan adalah sahabatku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Ya. Ini ada sahabat kita, yaitu tumbuhan padi dan tumbuhan mangga. Ini contoh perkembangbiakannya. Dimulai dari biji, bibit padi yang sudah mulai tumbuh, dan padi yang sudah ada buahnya, dan padi yang sudah siap dipanen. Ini contoh perkembangbiakan. Ya, ini contoh perkembangbiakan tanaman jagung. Ini contoh gambarnya. Ada pertumbuhan tanaman jagung. Yang gambar 1.3, gambar 1.4 penyerbukan tanaman jagung. Ya, kemarin anak-anak sudah mempelajari tentang penyerbukan tanaman jagung. Ya, penyerbukan yaitu proses pembuahan, sebelum jagung itu berbuah maka harus ada penyerbukan, yaitu menempelnya benang sari ke kepala putih. Ini ada perkembangbiakan secara generatif, generatif atau bisa disebut secara kawin. Ya. Jadi tidak hanya manusia saja yang kawin, tumbuhan juga melakukan proses perkawinan agar bisa tercipta sebuah pembuahan. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Bagian-bagian bunga sudah kalian pelajari. Yang perlu diingat yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, tingkat-tingkat. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk tersebut merupakan sel kelamin jantan. Yang sing laki-laki itu jantan namanya. Kalau betina itu putih, tingkat-tingkat. Perkembangbiakan secara generatif ini ada macam-macam penyerbukannya. Ada 5 macam penyerbukan. Yaitu penyerbukan sendiri, tanpa perantara, seperti tumbuhan padi itu kleistogami, nama penyerbukan sendiri. Ada anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Itu contoh tumbuhan jagung tadi itu, ya. Ada zoidiogami, penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti gambar ini, dibantu oleh hewan lebah. Hidrogami dan antropogami. Bisa dipelajari sendiri nanti. Ini lanjut fungsi dari tiap-tiap bagian bunga. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ayo kita pelajari ini bagian-bagian bunga. Ini ada bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, dan kepala putik serta mahkota. Yang harus diingat-ingat ini ada benang sari, yang jadi kalau kepala putik itu di tengah itu, putih itu kepala putik. Kalau di pinggirnya, sekitarnya putik itu namanya benang sari, Nah, terdapat serbuk sari juga di situ. Lanjut, ini ada 4 macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari ke kepala putik berasal dari bunga yang sama. Contoh bunga sepatu itu penyerbukannya sendiri, Ini contohnya saya perbesar. Ini ada tanda panah itu, Serbuk sarinya dapat penyerbukannya sendiri, dilakukan sendiri karena satu bunga. Itu ada putiknya di tengah itu, dan benang sari yang ada di sekitarnya itu ada banyak serbuk sarinya itu di pinggir-pinggirnya itu, Ada juga penyerbukan silang, Ini contoh penyerbukan silang seperti tumbuhan jagung tadi. Penyerbukan tetangga artinya serbuk sari berasal dari bunga lain, tapi masih sepohon, Contoh tumbuhan mangga itu
penyerbukan tetangga. Ada penyerbukan bastar, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Ya, berarti antara pohon mangga mana lagi dan pohon mangga gadung itu berbeda jenis, bisa kawin ya, secara penyerbukan secara bastar, beda jenis pohon. Ya, ada bermacam-macam bunga, kalian sudah mempelajari ya. Terus ada bunga Kamboja, ada bunga mawar dan lain-lain. Bunga Kamboja itu tidak hanya di Indonesia, anak-anak. Ada selain Indonesia, ada juga di Thailand itu tumbuhan bunga Kamboja itu untuk ritual keagamaan agama Hindu. Ada di Thailand, ada di Laos juga. Dan bunga-bunga yang lainnya seperti bunga mawar juga tidak ada di Indonesia. Banyak negara, terutama di negara ASEAN ini. Apa itu negara ASEAN ini? Itu negara yang organisasi yang meliputi 10 negara. Jadi 10 negara itu tetangga Indonesia itu semua itu berkumpul jadi satu untuk membentuk sebuah organisasi namanya ASEAN. Itu singkatan, gitu. Kalian cari sendiri singkatannya, itu bahasa Inggris singkatannya itu. Yaitu kalau bahasa Indonesianya Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara, itu namanya ASEAN. Jadi 10 negara itu bersatu, yang mulai dari Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Itu harus hafal ya, 10 negara itu. Ya, untuk lainnya kalian bisa belajar sendiri halaman 7 sampai halaman 14. Ya, ini ada soal latihan, tolong kalian kerjakan. Ada soal latihan individu. Ada 6 soal individu, yaitu dikerjakan sendiri, tidak boleh contekan. Ada juga latihan soal kelompok. Ya, ini ada nomor, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ini nomornya salah ya. Sebenarnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nomor 7 itu nomor 2, nomor 8 itu nomor 3, 9 itu nomor 4, 10 itu nomor 5 ya. Ada 5 soal kelompok ya. Bisa dikerjakan secara kelompok. Jawaban bisa dicari di buku tema 1 halaman 8 sampai 14 ya. Terima kasih ya, bisa dikerjakan. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.